Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk mengawali hari kita, aktivitas kita dengan amal-amal solih, amal-amal ketaatan. Bersyukur kita kepada Allah tatkala kemudian Allah masih memberikan kecenderungan di dalam diri ini untuk lebih dekat kepada ketakwaan dan memperbanyak istighfar tatkala justru keinginan-keinginan kita mengarah kepada hal-hal yang negatif. Iman dan Islam menjadi nilai tertinggi bagi kita untuk kemudian menimbang perkara-perkara dunia, karena hanya hamba-hamba yang dipilihlah yang kemudian Allah berikan kedua nikmat tersebut. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kajian sirah ya. Terakhir kita berbicara di satu tema yang mengangkat tentang satu kejadian yang menimpa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadisul ifki, di mana peran dominan yang kemudian menjadikan berita dusta tentang Ibunda Aisyah ini semakin viral itu tidak lepas dari apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang munafik ya. Namun demikian justru lantaran mereka bermain dengan licik, di mana sebagian kaum muslimin yang kemudian terkena atau kemudian terkena isu tersebut ya, lalu kemudian ikut menyebarluaskan, justru kemudian mendapatkan hukuman derah lantaran ini kaitannya dengan haddul qadzaf ya, hukuman atas, kayaknya kenceng banget ya, nguing-nguing, dikecilin dikit bisa. Haddul qadzaf ya, tuduhan atas perbuatan zina ya, dimana kita sudah jelaskan cukup panjang lebar terkait hikmah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan harus adanya 4 orang saksi, karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, bukan semata agar kemudian hukuman itu dilaksanakan ya. Karena terkait dengan haddul qadzaf, sebisa mungkin kalau memang itu bisa untuk tidak dilakukan, maka diupayakan jangan sampai kemudian dilakukan hukum hudud tadi. Dalam arti kata bukan berarti kemudian tidak dilakukan dalam artian diabaikan, enggak. Namun sebisa mungkin itu jangan sampai kasus tersebut sampai kepada pengadilan ya. Karena kalau sudah sampai pada pengadilan, mau tidak mau
hukum tersebut harus diterapkan. Namun kalau kemudian masih ada jalan lain yang meniscayakan hukum itu tidak perlu sampai ke pengadilan, pelakunya kemudian cukup bertaubat ya, maka diupayakan demikian jauh lebih baik ya. Nah, sama pula dalam kaitannya hadil qadzaf ya, di mana sebagian sahabat ya, ada 3 orang yang kemudian terlibat dalam pencemaran ya, pencemaran nama baik Ibunda Aisyah dengan tuduhan yang enggak main-main. Ini kemudian justru malah mendapatkan hukum derah 80 kali hukuman cambuk, sementara sumber utamanya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian justru malah terbebas dari hukuman tersebut ya. Ini salah satu trik licik yang kemudian dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Dia kemudian menceritakan isu tersebut dalam bentuk karangan bebas ya, cerita tentang orang, sehingga tidak bisa dinisbatkan bahwasanya dia termasuk orang yang kemudian menyebarluaskan berita tersebut, padahal sumbernya dari dia ya. Baik. Bapak Ibu jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ya sedikit kemudian kita mengulang ya, karena peristiwa setelahnya ini sangat berkaitan dengan peristiwa yang saat itu kita sudah pernah sampaikan, yaitu tentang perang Khandaq ya. Peristiwa ini kaitannya dengan diusirnya salah satu atau kemudian Yahudi terakhir yang kemudian masih tinggal berada di kota Madinah, karena 2 kelompok Yahudi sebelumnya itu sudah kemudian terusir, yaitu Yahudi Bani Nadir dalam pasca perang Uhud, dan juga kemudian Yahudi Bani Qainuqa ya, Bani Qainuqa pasca perang Badar. Dan kalau memang kita perhatikan setelah perang-perang besar itu selalu kemudian diiringi dengan pengusiran orang-orang Yahudi ya. Setelah perang Badar, Bani Qainuqa ini kemudian diusir lantaran juga kemudian melakukan pengkhianatan dengan menyingkap aurat seorang wanita muslimah yang sedang di pasar, dan ini kemudian dianggap menjadi sebuah pengkhianatan. Lalu kemudian pasca perang Uhud ini juga kemudian Bani Nadir ya, ini terusir ya, yang juga kemudian melakukan pengkhianatan ya. Nah, berikutnya yang terakhir tinggal Bani Quraidah ya. Di pengusiran Bani Quraidah ini juga kemudian terjadi pasca perang Khandaq ya. Nah, karena perang Khandaq itu para ulama sirah berbeda pendapat terkait kapan terjadinya. Kalau dalam versi Bukhari itu terjadi pada 4 Hijriah. Maka kemarin sempat kita sampaikan ya. Cuman nggak ada salahnya di pagi ini kita ulang kembali, karena ibrah dari perang Khandaq ini juga luar biasa. Namun dalam versi lain juga disebutkan tahun ke-5 Hijriah. Sementara kemarin terakhir kita bicara terkait 2 peristiwa ini, yaitu pertempuran Bi'ru Ma'unah ya, di mana kemudian orang-orang munafik ini juga kemudian ngomporin Muhajirin dan Ansor ya, khususnya Ansor, untuk kemudian semacam melakukan pemberontakan ya. Lalu kemudian sama Rasul bisa diredam ya, juga kemudian dalam peristiwa Hadisul Ifki, dan itu semua terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Maka kita sempat menyampaikan perang Khandaq itu di kejadian sebelum Hadisul Ifki ini ya. Namun untuk kemudian menyambungkan peristiwa setelahnya, yaitu pengusiran Bani Qainuqa, maka kita mengulang kembali terkait dengan perang Khandaq ya. Baik jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala, perang Khandaq dinamakan sebagai perang Ahzab. Ya, dikatakan perang Khandaq karena saat itu yang dilakukan strategi yang belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab, penggalian selokan, penggalian parit yang kemudian tujuannya adalah untuk menghentikan laju orang-orang Quraisy. Ya, dikatakan perang Ahzab karena dia juga merupakan perang gabungan ya. Kelompok orang-orang Quraisy bukan hanya terdiri dari kalangan Quraisy semata, namun gabungan dari kabilah-kabilah, baik itu Quraisy, Yahudi ataupun suku Ahbas ya, kelompok-kelompok Ahbas ya. Khususnya adalah ini kelompok Bani Ghatafan. Diprakarsai oleh dendam lama yang dimiliki oleh Huyai bin Akhtab, salah seorang pimpinan daripada kelompok Yahudi Bani
Nadir. Karena mereka terusir, dendamnya ini luar biasa. Huyai bin Akhtab lalu kemudian mengirimkan relasinya ke Mekah untuk kemudian ngomporin orang-orang Quraisy. Bagaimana supaya kemudian mereka mau diajak, yuk kita balas dendam kepada Muhammad dan kelompoknya, ya. Maka orang Quraisy yang kemudian selama dalam pertempuran yang terjadi itu juga nggak pernah meraih kemenangan, ya. Paling pol itu merasa menang dalam perang Uhud khususnya, ya. Menang sih nggak, cuman merasa menang, ya. Lalu kemudian tergeraklah dari mereka untuk mengumpulkan pasukan, ya. Sementara Huyai bin Akhtab juga kemudian sudah menghubungi kawan-kawannya dari Ghatafan, ya. Dari Ghatafan ini juga kemudian ngumpul, maka tidak kurang ada 3.000 pasukan Ahzab terkumpul dari kalangan Quraisy, kemudian Yahudi Bani Nadir, plus kemudian kabilah-kabilah yang ada di sekitar, ya. Ketika kemudian berita tersebut tersebar, sebelumnya ada satu ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, terkait dalam peristiwa ini, lantaran orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya, yang dikepalai oleh Huyai bin Akhtab ini kemudian mendatangi orang-orang Quraisy, ya. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya, bahwasanya apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy itu jauh lebih baik daripada apa yang kemudian dibawa oleh Muhammad, ya. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, ya, dalam surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu perhatikan, ya, orang-orang yang kemudian diberikan bagian daripada Alkitab? Ini kaitannya dengan Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Mereka beriman kepada al-jibtu, ya, wat taghut, ya, al-jibt dan taghut, ya, hal-hal di luar Allah Subhanahu wa taala, serta mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwasanya apa yang mereka yakini itu jauh lebih benar dibanding dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, ya. Nah, ini ayat yang turun berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Huyai bin Akhtab kepada kepala-kepala atau kemudian gembong-gembong kafir Quraisy. Ya. Sehingga mereka kemudian bersepakat untuk kemudian menggempur kota Madinah. Ketika kemudian Rasulullah SAW mendengar tentang peristiwa tersebut, mendengar kabar, ya, bahwasanya orang-orang Quraisy hendak kemudian menggempur Madinah, maka beliau pun kemudian segera melakukan musyawarah dengan para sahabat ridwanullah alaihim, yang saat inilah kemudian diambil kata sepakat kita bertahan di kota Madinah. Baru kemudian setelah tampil sosok Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang kemudian tidak atau bukan berasal dari Arab, ya, dari Persia, dan kita sudah sama-sama mengetahui perjalanan beliau dalam mendapatkan kebenaran, mendapatkan cahaya Islam itu bukan perjalanan yang ringan, ya. Beliau anak seorang pembesar Majusi, ya kan, ya, anak pejabat lah gitu kan. Cuman lantaran keingin tahuannya tentang agama yang lain, ketika kemudian melihat agama Nasrani kok enak, ya, asik nyembah, ibadahnya sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, tertarik kemudian untuk mengikuti agama Nasrani sampai kemudian harus terkatung-katung, bahkan kemudian sempat menjadi budak, hingga kemudian Allah melihat kejujuran Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran. Allah pun kemudian pertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan penghormatan yang Rasul berikan kepada Salman Al-Farisi, beliau kemudian mengatakan Salman termasuk ahli baitnya, padahal nggak ada hubungan darah, ya, tapi dikatakan sebagai Salman bagian daripada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran kerja kaum muslimin tatkala kemudian menggali Khandaq, ya, diputuskan untuk kemudian menggali Khandaq
satu strategi untuk kemudian menghalangi lajunya orang-orang kafir Quraisy. Dan Khandaq ini bukan sesuatu yang kemudian enteng. Antum bisa bayangkan tanah tandus kota Madinah isinya bukan cuma tanah lempung, nggak ada tanah lempung ya, isinya tanah batu. Nah, penggunaannya juga bukan dengan cangkul. Kalau sekarang pakai bulldozer kelar sehari gitu ya. Nah, tapi zaman dulu tanah cadas nggak bisa pakai cangkul, itu mesti bengkok pakai cangkul, kudunya pakai lembing yang digunakan ya, yang mesti ujungnya tuh lincip ya. Dengan dengan kelebaran daripada Khandaq itu 5 meter, kedalamannya 3 meter. Dengan asumsi lebar daripada Khandaq itu nggak mungkin kemudian bisa dilompati oleh kuda. Kalau sudah masuk nggak bisa kemudian naik ya. Setinggi 3 meter itu kan ya kuda nggak bisa loncat gitu ya. Kalau kemudian panjangnya 5 meter juga mesti kecemplung ya. Dan itu panjangnya 8 kilo, Masya Allah ya. Dengan tanah tandus macam kayak gitu, banyak batunya ya, dengan peralatan seadanya, tambah lagi kondisi fisik yang mustahil, makanan nggak ada ya. Sampai dalam peristiwa tersebut kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didapati kemudian mengganjal perutnya dengan batu. Yaitu tatkala kemudian para sahabat datang kepada Rasul dalam proses penggalian tadi, ya Rasulullah, kami terhalang dengan sebuah batu besar ya, sebongkah batu besar. Maka Rasul kemudian, biar aku yang ambil alih. Rasul kemudian menyingkap pakaiannya, didapati seorang sahabat kemudian menyaksikan, bukan seorang sahabat, semua sahabat ya. Namun kemudian itu diperhatikan oleh sahabat Jabir. Dapati ternyata Rasul sudah mengganjal perutnya dengan batu, sebuah kondisi yang menunjukkan kondisi yang sangat lapar ya. Masya Allah. Para sahabat sebagian belum ada yang kemudian diganjal dengan batu, tapi Rasul sudah diganjal perutnya dengan batu ya. Yang peristiwa itu kemudian disaksikan oleh Jabir. Jabir kemudian melihat ya sesuatu yang lumrah ketika kemudian seseorang atau kita kemudian respect terhadap seseorang ya, kita ngefan dengan seseorang, lalu menyaksikan orang yang kemudian kita idolakan kok kondisinya macam kayak gitu, maka nggak cuma satu dua orang, masih tergerak hati kita untuk kemudian melakukan sesuatu ya, dengan landasan cinta tadi ya. Maka demikian pula halnya dengan Jabir, tatkala kemudian menyaksikan Rasul kondisinya demikian, yang itu menunjukkan tanda sangat laparnya beliau. Maka kemudian beliau pulang ke rumahnya, nemu istrinya, nanya sama istrinya, di rumah ada makanan apa? Kata istrinya, kita nggak ada makanan, cuman ada seekor cempe dan juga beberapa potong roti, beberapa gandum untuk dibuat roti. Ya sudah, siapkan ya, aku pengen ngundang Rasul, kasihan banget, lapar kondisinya, di perutnya sudah terganjal batu, yang menunjukkan beliau itu untuk menahan rasa sakit dalam kondisi lapar ya. Kita nggak mungkin pernah ngalami masa itu ya. Mungkin bapak-bapak kita dulu, zaman dulu mungkin ya, tapi zaman apalagi Gen Z sekarang ya, nggak mungkin kemudian ngerasakan lapar. Dan hari ini Allah tampakkan hal itu di saudara-saudara muslim kita di tanah Gaza, itu sesuatu yang nyata itu. Saking laparnya, untuk menahan rasa lapar itu harus dengan ganjel batu ya. Masya Allah. Maka kemudian istrinya Jabir menyiapkan apa yang harus disiapkan. Nah, ketika kemudian sudah siap, Rasulullah SAW kemudian Jabir lalu kemudian mendatangi Rasul, ya Rasul, saya bikin sesuatu tapi nggak banyak, cuma sedikit. Sedikiranya Tuhan bersama beberapa orang sahabat datang ya. Tayyib jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah Jabir kemudian mengatakan demikian, maka Rasul kemudian justru mengumumkan hal itu kepada para sahabat. Padahal jumlahnya banyak, ratusan ya. Paling mentok sih 1000. Kenapa? Karena yang kemudian bertugas menjaga atau kemudian membentengi kota Madinah paling enggak 1000 orang. Karena dalam perang Khandaq ini 3000 melawan
melawan 1.000 orang. Ya, termasuk dari 1.000 itu ada orang-orang munafik masalahnya. Nah, sementara dalam proses pengerjaan itu orang-orang munafik ini yang kemudian juga nggak sedikit perannya dalam gembosin kaum muslimin ketika sedang sama-sama kerja. Ada saja alasan yang kemudian mereka kemukakan untuk kemudian meninggalkan gelanggang. Ya, udah gitu nggak izin pula, ya kan? Alasannya macam-macam. Waduh, di rumah ini kondisinya udah alasannya macam-macam, nyari dalil, dipelintir dalilnya. Nah, ini karakter munafik macam kayak gitu. Ini di rumah nggak ada yang jagain, padahal kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga kan buat menjaga keluarga. Bagaimana kalau kemudian nanti ada musuh dari belakang, sementara di rumah tidak ada laki-laki yang menjaga kalangan wanitanya. Pakai dalil pula, ya. Akhirnya satu persatu mereka kemudian meninggalkan tugas mereka tanpa kemudian izin kepada Rasulullah SAW. Tinggalkan, nggak balik lagi. Sementara beda dengan orang-orang Muslim, orang-orang mukmin, Muhajirin dan Ansor, ketika mereka punya hajat, ya, maka mereka mendatangi terlebih dahulu kepada Rasul, minta izin kepada Nabi, lalu kemudian mendapatkan izin, baru kemudian mereka meninggalkan. Ya, tapi kemudian nanti kembali lagi, ya. Maka dalam peristiwa itu Allah juga kemudian menurunkan satu ayat dalam surat An-Nur, ya. Di ayat yang ke-62, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ini terkait dengan adab dan etika, ya. Adab dan etika ketika kemudian kaum muslimin berada dalam satu amal jama'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinu. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya, innama, sekali lagi innama bahasanya, ya, hanya saja. Innama sebagai satu bentuk pembatasan. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk sebagai bentuk pembatasan, tidak ada yang lain. Innama, hanya saja yang dikatakan orang mukmin yang sebenar-benarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka sedang dalam amal jama'i, ya, sedang dalam suatu urusan yang memerlukan urusan bersama, ya, mereka tidak meninggalkan aktivitas tersebut sebelum kemudian mereka minta izin kepada pimpinannya. Kalau dalam hal ini kan mereka tidak meninggalkan Rasul sebelum kemudian minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kemudian ketika Rasul sudah tidak ada, ketika kaum muslimin terlibat dalam sebuah amal jama'i, maka menjadi adab dan etika tidak kemudian mindik-mindik kabur. Gitu loh, ya. Ini kan sering kemudian kita mendapatnya begitu, ya. Masjid kerja bakti, atau kemudian yang paling sering mah Idul Adha, ya, dari pagi sampai siang kan banyak tuh. Habis zuhur dia tuh hilang satu-satu, nggak tahu kemana gitu kan, ya. Nah, konteksnya itu adab dan etika seorang mukmin ketika berada dalam amal berjamaah, maka itu nggak boleh bubar kecuali ketika memang sudah selesai bersama. Ketika memang kemudian masing-masing ada hajat, datangi orang yang kemudian memang menjadi pimpinannya, gitu kan, ya. Izin kalau memang kemudian dia punya hajat untuk meninggalkan, nggak kemudian mindik-mindik kabur satu mundur teratur. Ketuanya loh pada kemana, tahu-tahu hilang, gitu kan, ya. Sementara nggak ada yang laporan, ya. Memang surat An-Nur ini banyak bicara tentang adab dan etika, ya. Ya. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, dan orang-orang yang kemudian meminta izin kepadamu wahai Rasul itu adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idzasta'dzanuka li ba'di sya'nihim, lalu apabila mereka meminta izin kepadamu untuk satu keperluan mereka, fa'dzal liman syi'ta minhum. Ini menarik nih bahasa yang Allah pakai dalam ayat ini, ya. Fa'dzal liman syi'ta minhum, maka berilah izin terhadap mereka yang kamu kehendaki.
Enggak cuman ngasih izin tok, wastaghfir lahumullah, dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang menarik dari ayat ini? Ya, Allah perintahkan kalau kemudian mereka minta izin kepada kamu, maka berilah izin kepada orang yang kamu kehendaki. Jadi nggak semuanya nih, ya boleh, ya artinya kan berarti di situ ada pengajuan alasan. Pak Ketua, saya izin mau pulang dulu, ngapain begini segala macam, ya izin boleh, silakan. Nggak cuma sekedar dikasih izin, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Kenapa coba? Ya, Pak Ketua, saya izin mau kemana? Mau pulang dulu, gitu kan? Ada urusan apa di rumah? Cerita macam-macam alasannya, terus oke, saya izinkan. Ya semoga Allah mengampunimu. Kenapa ada kalimat fastaghfir lahum? Nah, menarik ya. Karena orang itu nggak mungkin izin lalu kemudian melakukan hanya sesuai dengan apa yang dia kemukakan alasannya. Pak, izin ke belakang, apain? Buang air kecil misalnya. Iya silahkan. Kan nggak mungkin cuma buang air kecil doang. Mesti ada aktivitas lain yang kemudian dia lakukan di luar minta izin tadi. Sama Pak Ketua, saya izin mau pulang dulu ya sebentar. Ya, di rumah kan ketika dia menyebutkan alasannya begini, mesti yang dilakukan selama perjalanan ya nggak cuma itu doang, ada yang lain yang kemudian dia lakukan. Nah, disitulah kemudian Allah perintahkan wastaghfir lahum, maka dan juga bukan hanya sekedar memberikan izin, namun kemudian memohonkan ampun. Karena biar gimana juga sesuatu yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia izinkan itu, ini merupakan bagian daripada kesalahan. Izinnya pulang sebentar, ya tapi bisa 2 jam gitu misalnya. Izinnya pulang sebentar cuma misalnya ini ayam belum ada ngasih makan gitu misalnya ya. Terus pulang ngasih makan ayam, nggak cuma ayam doang dikasih makan, ya. Dia aktivitas yang lainnya juga ada gitu kan. Aktivitas yang lain ini yang kemudian di luar daripada perizinan, yang dalam konteks ini itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, sekalipun kesalahan kecil, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengiringi dengan wastaghfir lahum, ya, dan juga mohonkan ampun untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ya. Kondisi kaum muslimin pada saat itu ya. Betul. Kondisi berikutnya adalah terdengar berita pengkhianatan dari Yahudi Bani Quraidah. Tadi kita katakan ini diawali oleh dendamnya Yahudi Bani Nadir yang dikepalai oleh Huyai bin Akhtab. Lalu kemudian Huyai bin Akhtab sudah ngelobi orang-orang Quraisy, ngelobi suku Ghatafan. Nggak cukup sampai di situ, karena ada salah satu Yahudi yang kemudian masih terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW di Madinah, yaitu Bani Quraidah. Maka didatangilah Yahudi Bani Quraidah yang dikepalai oleh Ka'ab bin Asad. Ya, diceritakan Huyai bin Akhtab datang kepada Ka'ab bin Asad, ya, aku datang dengan membawa berita kemenangan, ya. Aku sudah ngubungin Quraisy sudah menyiapkan pasukannya. Aku sudah ngubungi Ghatafan sudah siapkan pasukannya. Maka tinggal satu, kamu doang nih. Kita bakal gempur Madinah. Kamu dari dalam, kami dari luar. Kata Ka'ab bin Asad, ente itu bukan datang bawa berita gembira, tapi datang bawa kesuraman. Udah, aku nggak mau ikut-ikutan, karena aku tidak mendapati Muhammad kecuali orang bisa dipercaya. Tapi Huyai bin Akhtab terus saja ngomporin, sampai hari kemudian Ka'ab bin Asad sebagai pimpinan Yahudi Bani Quraidah ini terbawa juga. Akhirnya kemudian oke lah, siap, aku bakal bantu dari belakang. Berita itu kemudian tersiar hingga ke telinga Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengutus seorang sahabatnya untuk memastikan berita tersebut, hingga kemudian dipastikan Yahudi Bani Quraidah menyelisihi perjanjian dan kemudian membantu orang-orang Quraisy. Tapi yang menarik, justru Rasul kemudian malah mengatakan Allahu Akbar, absyiru ya ma'asyiral muslimin. Rasul justru malah mengatakan bertakbir, lalu kemudian ya bergembiralah wahai kaum muslimin. Lihat ya, motivasi yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat tatkala kemudian justru berita
pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah itu kemudian tersebar, Rasul malah kemudian mengatakan bergembiralah wahai kaum muslimin. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalau kita kaitkan dengan kondisi Muslim Gaza hari ini sebetulnya sangat-sangat nyambung sekali ya. Sebagaimana kemarin Ustadz Lukman juga beliau sudah banyak menjelaskan panjang lebar ya. Menjadi bagian daripada sunnatullah, pertolongan Allah itu Allah turunkan di injury time ya. Ya, nggak ada kemudian kok pertolongan diturunkan di awal laga, itu nggak ada, mesti di injury time. Ibarat sebuah film laga itu ya, menit pertama ya jagoannya nggak ngapa-ngapain, menit setengah jam film itu main, jagoannya udah mulai rada-rada bingung gitu kan ya, sampai kemudian menit-menit terakhir sebelum berakhir jagoannya tuh udah berdarah-darah, wis udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, udah nyerah lah ibaratnya gitu kan ya. Di injury time ternyata ujung-ujungnya tetap menang. Biar gimana juga yang namanya film itu jagoan pasti menang ya, dan menangnya tuh di ujung, di hampir penutup. Nggak ada kemudian menang di awal kelar, apalagi jagoan mati di pertama ya, nggak selesai filmnya gitu kan ya. Nah, hak dan batil juga kayak begitu ya. Yang namanya maunah, pertolongan dari Allah itu mesti paling ya belakangan, tatkala kemudian kita sebagai manusia ketika semua sarana-sarana sarana-sarana fisik ini sudah kita maksimalkan penggunaannya, lalu kemudian disitulah kemudian seorang hamba itu bertawakal kepada Allah ketika semua kemampuan yang Allah berikan sudah ditunaikan. Ya tinggal terakhir ya haqqan alaina nunjil mukminin, adalah menjadi hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin tadi sudah memaksimalkan semua potensi, semua sarana dan prasarana untuk dia kemudian lakukan, saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemenangan. Semua itu kayak begitu perjalanannya ya. Nabi Musa apalagi ya, detik-detik Allah turunkan itu ya, ketika kondisinya sudah pasrah total ya, pasrah total, kemudian sudah nggak ada jalan keluar sama sekali, semua potensi sudah kemudian dikerahkan ya, sudah yang terakhir tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan berbagai macam ikhtiar. Dan dalam segala hal sikap kita juga harusnya macam kayak begitu. Jadi yang namanya tawakal ya, yang namanya tawakal itu tidak menghalangi seseorang untuk memaksimalkan usaha gitu kan ya. Usaha maksimal, selebihnya kemudian bertawakal. Nabi Musa alaihissalam usaha maksimalnya apa? Ya kabur, lari dari kejaran sampai kemudian mentok di Laut Merah. Ya nyari kemudian nggak ada kapal sampan yang bisa membawa keseberangan. Minta petunjuk sama Allah, Allah hanya kemudian perintahkan, udah seberangi saja. Maka dicoba dengan jalan kaki, dicoba dengan kuda, ya nggak bisa. Ya kuda setinggi-tingginya kuda ya mesti tenggelam juga gitu kan ya. Artinya nggak kemudian ujuk-ujuk fadrib bi asokal bahar, udah pukul aja itu tongkatnya lautnya dengan tongkat. Nggak ujuk-ujuk perintah itu datang. Setelah kemudian semua upaya ini dilakukan, baru ketika kondisinya mentok, disitulah kemudian Allah memaksa kita sebagai manusia, kamu nggak ada yang bisa nolong kecuali aku, kata Allah gitu ya. Dalam kondisi kita sebagai manusia itu macam kayak begitu. Cuman terkadang kita ini terlalu angkuh untuk kemudian nunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam segala hal, kesuksesan seseorang juga macam kayak gitu. Tidak semua kesuksesan itu ketika kemudian kita menantang langit, aku bisa. Enggak semua. Ya, terkadang justru kesuksesan seseorang itu ketika seseorang tertunduk lalu mengatakan, ya Rob, aku menyerah, engkau yang bisa. Saat itulah kemudian Allah berikan pertolongannya. Ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, di sini penting untuk kemudian kita memahami konsep Islam itu memiliki konsep antara tawakal dengan ikhtiar. Ikhtiar itu sebagai ranah yang itu menjadi kewajiban bagi kita untuk kita lakukan. Selebihnya Allah yang kemudian punya
punya kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam segala hal. Kita berusaha mencari ma'isyah gitu ya, mengerahkan tenaga, kita berusaha menunjuki jalan hidayah dengan dakwah, itu adalah ranah yang menjadi milik kita. Adapun hasilnya mendapatkan sesuatu, hasilnya orang jadi dapat hidayah, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang di luar ranah kita. Ya. Sehingga nggak sedikit kan pertanyaan itu, banyak pertanyaan-pertanyaan itu munculnya modelnya begini. Pak Ustadz, gimana ya cara supaya anak itu sholih, supaya anak itu kemudian gampang ibadah. Saya udah nyuruh tiap hari mesti nyuruh, tetap anak susah banget gitu ya, suruh sholat, suruh apa segala macam. Padahal anak itu menjadi sholih, anak itu menjadi rajin ibadah, anak itu menjadi rajin segala macam, itu kan hasil toh. Ya kan? Kalau ditanya kayak begitu kita juga bingung gimana. Yang bisa kita berikan hanya teori kan? Teori ini ranah kita untuk kemudian kita lakukan. Itu yang kemudian menjadi kewajiban kita. Adapun anak itu menjadi sholih, sholihah, menjadi rajin ibadah, itu adalah hasil yang ya terserah Allah, suka-suka Allah. Artinya kalau kemudian ada seseorang kemudian seorang anak kemudian dia menjadi rajin ibadah, menjadi sholih, itu peran orang tuanya sedikit banget gitu loh. Ya, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Karena semuanya murni adalah ya Allah yang kemudian menggerakkan hati orang itu untuk kemudian menjadi soleh. Sebagaimana hari ini Allah menggerakkan hati kita untuk hadir dalam majlis, sebagaimana hari ini Allah kemudian menggerakkan memberikan kecenderungan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang baik, itu bukan lantaran usaha orang tua kita, bukan lantaran usaha para ustadz, bukan. Mereka hanya menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka, ya. Maka jangan kemudian putus asa ketika sudah merasa maksimal melakukan ini itu, namun kemudian tidak ada hasilnya, lalu kemudian mutung. Jangan, ya. Kualitas kesabaran kita perlu kemudian banyak belajar dari orang-orang terdahulu, para nabi, orang-orang solih. Apalagi kalau kemudian ke dalam konsep dakwah, ya, siapa yang kemudian mampu mengalahkan kesabaran? Nabi Nuh alaihissalam, ya, 950 tahun yang ngikut dakwahnya ya, cuma berapa orang toh, kan nggak ini toh, nggak nggak apple to apple dengan dakwahnya Nabi kan. Nabi cuma 23 tahun, tapi kemudian Islam ini nyebarnya luar biasa. Sementara Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun, tapi yang ikut ajarannya cuma puluhan orang toh. Ini bukan berarti kemudian Nabi Nuh alaihissalam nggak canggih dakwahnya, bukan. Justru yang pengen Allah kemudian inginkan dari kisah tersebut, belajar dari kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam mendakwahi umatnya, ya kan. Itu kan berarti bukan cuman orang tuanya, anaknya, cucunya, cicitnya juga didakwahi semua kan sama satu orang, ya. Bayangkan kayak gitu kan. Dan nggak banyak, ya, sangat sedikit sekali orang kemudian punya kualitas kesabaran dalam mengajak manusia kembali kepada Allah itu, ya. Kalau kesabaran dalam menahan musibah, Nabi Ayub jagoannya gitu kan, ya. Dan semua kesabaran yang ada pada semua para nabi dan rasul itu terkumpul semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tayyib jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita singkat. Kekalahan kaum musyrikin tanpa peperangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Khandaq ini tanpa melalui pertempuran, ya. Paling tidak ada dua faktor yang menjadikan kaum muslimin menang dalam peperangan Khandaq. Pertama, hadirnya sosok seseorang yang ini belum diketahui oleh orang Quraisy dan juga oleh Yahudi Bani Quraidah. Namanya Urwah bin Mas'ud, ya. Urwah bin Mas'ud ini sosok yang dia punya sekutu, punya hubungan baik dengan orang-orang Quraidah, juga punya hubungan baik dengan orang-orang Quraisy. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul,
aku Urwah bin Mas'ud, ya. Orang-orang Quraisy nggak tahu kalau aku sudah menjadi muslim, ya. Orang-orang Quraisy juga nggak tahu kalau aku sudah menjadi muslim. Sekiranya ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk aku lakukan, maka perintahkanlah aku, wahai Urwah, ya. Masya Allah. Di sini Rasul kemudian mengatakan, innama anta rajulun wahidun fina walakin innaka anta rajulun wahidun fina walakin khadzil anna in istata'ta fa innal harba khud'atun. Ini konteks turut keluarnya hadis tentang bahwasanya peperangan itu adalah sebuah tipu daya, ya. Rasul mengatakan di antara kita hanya engkau satu-satunya orang yang paling tepat untuk menunaikan tugas tersebut, ya. Bila engkau sanggup maka lakukanlah, karena sesungguhnya perang itu sesuatu tipu daya, tipu muslihat. Artinya dalam konteks peperangan, maka bermain cantik itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan ketika memang bisa dilakukan. Datanglah kemudian Urwah bin Mas'ud ini kepada orang-orang Quraidah, kemudian menceritakan panjang lebar hubungannya. Orang Quraidah juga sepakat dengan dia, percaya sama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud mengatakan, kamu kenapa kok ikut-ikutan mengkhianati Muhammad, padahal Muhammad kan nggak melakukan apapun terhadap kamu, kok malah kemudian mempercayai orang-orang Quraisy. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang Quraisy kalah, mereka orang jauh kalah tinggal pulang, lah kamu di sini tinggal bersama Muhammad, ya. Kalau kemudian orang Quraisy nyerang, iya. Kalau kemudian menang, Madinah kemudian gempur. Kalau kemudian ternyata Muhammad bisa bertahan, orang-orang Quraisy pulang, anak bininya kan nggak dibawa tuh, dia pulang ketemu sama anak bininya. Lah kamu gimana coba nasib kamu? Kamu pasti bakal dibantai sama Muhammad. Udah, jangan lanjutkan pengkhianatan kamu. Bilang kamu nyesel karena sudah mengkhianati Muhammad. Minta sama orang-orang Quraisy sebagai sebuah jaminan agar mereka menyerahkan sebagian para petinggi mereka menjadi jaminan kalau kemudian mereka nggak bakal lari meninggalkan kamu. Wah, bener juga ya. Ya kan Quraisy pendatang gitu kan. Dia nggak tinggal di situ, sementara Bani Quraisy itu tinggal di lingkungan Madinah. Kalau kemudian Quraisy kabur, yang bela Quraisy siapa, kan begitu. Logis juga nih, bener pendapat kamu. Udah oke, Quraisy kemudian Urwah bin Mas'ud lalu kemudian mendatangi Quraisy. Ini aku dapat berita Quraisy nyesel dia sudah mengkhianati Muhammad, dan kabarnya mereka sudah minta maaf lalu kemudian kembali melanjutkan perjanjiannya dengan Muhammad, ya. Dia nggak kemudian jadi bantuin kamu, kecuali bahkan kemudian mereka bersepakat dengan Muhammad untuk kemudian menculik sebagian pemuka-pemuka kamu. Nanti kalau kemudian kamu datangi mereka, kok mereka minta sebagai jaminan, ya jangan kasih, itu akal-akalan mereka saja. Nah, singkat cerita kemudian keduanya mulai termakan gitu kan. Nah, ini kalau konteks di luar perang ini sebutannya adu domba gitu ya, namimah namanya kan. Nah, itu kalau di luar perang nggak boleh macam kayak gitu. Tapi kalau lagi perang itu untuk kemudian menyibukkan dua kubu musuh ini, nah itu dibolehkan. Al-harbu khud'atun. Maka kemudian Quraisy mengirim delegasinya untuk memastikan berita itu. Ternyata benar. Wah, Urwah udah bener nih, ya. Terus Quraisy juga kemudian meyakini hal itu. Akhirnya mereka kemudian bertikai masing-masing. Quraisy nggak jadi bantuin Quraisy juga kemudian merasa kecewa. Tambah lagi, itu faktor pertama. Faktor kedua, ya, yang menjadikan Allah memberikan kemenangan itu dengan dikirimkannya angin ribut, ya. Mereka sudah berkemah berhari-hari lantaran nggak bisa gempur Madinah, terhalang Khandaq. Akhirnya kemudian mendirikan kemah dengan kondisi angin yang sedemikian kencang, tambah lagi kemudian ada pengkhianatan, sehingga Abu Sufyan memutuskan udah kita pulang, nggak mungkin melanjutkan peperangan dengan kondisi semacam ini. Pulanglah mereka. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang Quraisy, beliau kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang kemudian mau memantau, menjadi intel, ya,
menjadi intel, memantau kondisi orang-orang Quraisy. Dia akan menjadi tetanggaku, mudah-mudahan bersamaku di surga. Sini Rasul kemudian mengatakan, adakah yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Ini kondisi saking sedemikian mencekamnya, Pak, ya. Bukan kebiasaan para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi tentang akhirat lalu kemudian para sahabat diem aja, nggak semangat, nggak. Setiap kali Rasulullah SAW memberikan motivasi, apalagi kemudian disebutkan tentang pahala akhirat, di sini kan disebutkan mudah-mudahan dia bersamaku di hari kiamat. Bahasa Al-Quran ataupun bahasa hadis, kalau kalimatnya mudah-mudahan itu artinya pasti, ya. Kalau sekalipun terjemahannya itu mudah-mudahan, namun maknanya pasti akan terjadi demikian, ya. Rasul menyebutkan siapakah yang kemudian mau mencari berita tentang musuh, ya, mudah-mudahan dia akan bersamaku di akhirat nanti. Itu para sahabat nggak ada yang angkat tangan, Pak. Rasul sampai ngulang 3 kali, padahal bukan kebiasaan para sahabat kalau kemudian Rasul memberikan motivasi semacam itu, melainkan mereka rebutan. Tapi ini kondisi saking mencekamnya, saking luar biasanya, sampai kemudian Masya Allah, ya. Allah memberikan gambaran itu dalam surat Al-Ahzab itu, wa izzaghatil qulubu wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir. Mata udah bolak-balik gitu kan, saking mumetnya gitu, kondisi gimana, mencekam banget gitu kan. Kemudian wa balaghatil qulubul hanajir, hati itu sudah sampai nyesak, ya. Udah sebuah kondisi yang menggambarkan betapa mencekamnya masa-masa itu, dan itu diperkuat dengan keengganan para sahabat untuk menyambut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tadi kita katakan nggak ada sejarahnya para sahabat kok kemudian ketika Rasul ngasih motivasi itu diem aja, ya, nggak ada kemudian punya keinginan buat menyambut. Dalam perang Badar saja ketika Rasul kemudian mengingatkan sambutlah atau kemudian raihlah jannah yang seluas langit dan bumi, ada seorang sahabat, ya Rasul, surga seluas langit dan bumi? Iya, seluas langit dan bumi. Dia tangannya ada segenggam kurma, ya, sebutir kurma. Ini kalau saya buat ngunyah kurma terlalu lama gitu kan, ya. Padahal ngunyah kurma berapa detik sih gitu kan. Kurma itu akan kemudian dibuang, langsung kemudian menyongsong musuh. Tapi dalam peristiwa ini nggak ada satupun sahabat yang kemudian unjuk tangan, saya ya Rasul. Itu menggambarkan betapa mencekamnya kondisi saat itu, sampai nggak ada sahabat yang mau kemudian tergerak untuk mengikuti perintah Nabi. Sampai kemudian Rasul harus menyebutkan satu nama, Hudzaifah, bangun. Hudzaifah bin Yaman ditunjuk hidung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, akhirnya dia berangkat lah itu, ya. Mindik-mindik kemudian memantau kondisi orang-orang Quraisy. Rasul hanya berpesan, tugas kamu hanya memantau, jangan melakukan apapun kecuali hanya mencari info. Ketika mindik-mindik, dia dapatkan kemudian ketemu sama Abu Sufyan, kondisinya itu kondisi yang meniscayakan dia bisa memanah dari jarak itu. Sudah siap-siap dengan anak panahnya. Ini kalau tak panah pasti kena ini. Teringat sabda Nabi, jangan melakukan apapun, hanya memantau. Maka diurungkan, nggak jadi. Dan apa hikmahnya? Hikmahnya Abu Sufyan masuk Islam kan? Ya. Kalau kemudian Hudzaifah ibn Yaman kok menyelisih perintah Nabi, ya nggak jadilah, ya, Abu Sufyan nggak jadi masuk Islam. Dalam itu hikmahnya mesti akan ada, ya. Dan salah satu hikmah dari peristiwa itu, Allah menginginkan kebaikan pada diri Abu Sufyan, ya. Baik, hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan peristiwa perang Khandaq yang nantinya dampak dari peristiwa ini, ya, ketika kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat sudah Allah berikan kemenangan dengan perantaraan adanya sosok Urwah bin Mas'ud dan tentara Allah berupa angin, ya. Lalu kemudian ketika mereka sudah hendak,
istirahat lantaran letihnya luar biasa, sampai kemudian ketinggalan sholat asar ya. Ketinggalan sholat asar, sudah masuk waktu maghrib belum sholat asar karena disibukkan dengan kondisi saat itu, sampai Rasul kemudian menunaikan sholat asar itu ya sudah masuk waktu maghrib ya, asar terus maghrib, mengqadha karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk menunaikan pada waktunya ya. Ketika kemudian mereka hendak siap-siap istirahat, tahu-tahu kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi. Mau ngapain? Kok nyopot pakaian perang? Kalau malaikat aja belum nyopot baju perangnya, gitu kan? Loh, terus mau ngapain lagi? Lanjutkan perjalanan menuju Quraidah, insya Allah pekan depan, bulan depan ya. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan peristiwa perang Khandaq yang terjadi di tahun kelima Hijriah, di mana ini menjadi peperangan defensif terakhir ya. Peperangan defensif terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah ini sifatnya ofensif. Orang Quraisy setelah perang Ahzab tidak lagi kemudian mampu menggerakkan pasukan. Yang ada kemudian nanti puncaknya pada Fathu Mekah, orang-orang Quraisy nyerah ya. Karena setelah perang Ahzab ini, suku-suku yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah itu juga kemudian semakin merasa takut, semakin ciut lah nyalinya untuk kemudian melakukan perlawanan, lantaran mereka bayangkan Quraisy tambah Ghatafan tambah Yahudi aja nggak mampu menggempur Madinah, apalagi kita yang cuma suku-suku kecil ya. Kalau kemudian 3.000 pasukan itu melampaui jumlah penduduk Madinah masalahnya ya. Artinya kalau 3.000 itu geruduk Madinah dalam satu waktu, menyesuaikan rata itu Madinah. Maka suku-suku kecil ini melihat, membayangkan itu 3.000 aja nggak bisa meluluh lantakkan Madinah, apalagi kita yang cuma kemudian suku-suku kecil. Maka nyaris setelah kemudian praktis setelah kemudian kemenangan Rasul dalam perang Khandaq ini kemudian menjadikan nama kaum muslimin semakin berkibar dan mereka semakin disegani oleh lawan-lawannya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian, mudah-mudahan kajian di pagi ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kita dari niatan-niatan yang merusak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.